Shalom, selamat pagi. Hari ini, Minggu 3 Agustus 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada Yohanes 3 ayat 1-15, Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, Keluaran 16 ayat 2-3 dan ayat 11-18, dan Mazmur 119 ayat 25-32. Ayat nats terdapat pada Mazmur pasal 32 ayat 8 berbunyi, Tuhan berkata, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Dan Yohanes pasal 21 ayat 22 berbunyi, Yesus berkata, Ikutlah aku. Renungan berjudul, Membangun Komunitas Kasih. Gereja bukan sekadar gedung atau perkumpulan orang-orang beribadah bersama. Gereja merupakan satu kesatuan tubuh Kristus yang dibangun di atas dasar kasih, sebagaimana Kristus telah mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Namun, di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali diwarnai oleh kejahatan dan individualistis, sesungguhnya kita dipanggil sebagai sesama dan saudara yang menciptakan suatu komunitas yang penuh kasih dengan tindakan yang nyata. Untuk itu, firman Tuhan hari ini berkata, Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Nats ini merupakan teguran Allah kepada bangsa Israel karena mereka telah melupakan esensi dari perintah Tuhan. Mereka menjalankan ritual keagamaan, puasa dan persembahan, namun hati mereka jauh dari Allah. Mereka gagal menunjukkan belas kasih kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan rentan. Dalam situasi seperti itulah, Nabi Zaharia menegaskan pentingnya menjaga hati dari segala niat yang jahat. Dasarnya ialah kasih. Kasih dimulai dari kemurnian hati, untuk tidak merancangkan kejahatan atau kerugian bagi orang lain. Selanjutnya, Rasul Petrus memberikan nasihat bagaimana membangun komunitas hidup yang penuh kasih, yakni, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Petrus mengatakan kepada jemaat Tuhan untuk hidup dalam kesatuan hati dan pikiran. Ini bukan berarti semua orang harus berpikir sama persis, namun yang dimaksudkan ialah memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dalam Kristus, yakni seia sekata. Artinya adanya keselarasan dalam perkataan. Seperasaan artinya memiliki rasa simpati dan empati. Mengasihi saudara artinya mengasihi tanpa syarat. Penyayang artinya memiliki belas kasih, murah hati, mengampuni, dan rendah hati artinya saling menghargai dan menerima dalam setiap kelemahan. Apakah kita masih membangun komunitas kasih dalam keluarga, gereja dan masyarakat? Kita dipanggil untuk tidak hanya melakukan ritual-ritual keagamaan, abai kepada sesama dan lingkungan kita. Namun sesungguhnya kita dipanggil untuk membangun komunitas yang di dalamnya ada kasih, persaudaraan, persatuan dan kerendahan hati. Karena ibadah kita yang sejati ialah berbuat kasih yang mewujudkan harmoni dan kedamaian. Tuhan menolong kita. Amin. Doa. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu yang mempersatukan kami dengan Engkau. Ajarlah kami Tuhan dan kami mau belajar untuk membangun komunitas yang penuh kasih dan damai. Amin. Ditulis oleh Vikaris Someni Fatihia. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.